Pendidikan tak akan lepas dari pendidik dan peserta didik. Pendidikan memiliki tujuan untuk dicapai. Salah satunya merdeka belajar bagi terwujudnya belajar Pancasila. Untuk mewujudkannya, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro sangat diperlukan. Hal ini pelajari lebih lanjut pada modul 1.1 oleh para calon guru penggerak. Bagaimana murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1? Apa pemikiran dan perilaku yang berubah setelah mempelajari modul 1.1? Apa yang segera diterapkan di kelas sebagai pencerminan pemikiran KHD? Mari kita simak penjabaran lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, saya Ruci Maretasari, calon guru penggerak Angkatan 5, Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu guru hebat, pada modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, berikut ini sekilas pemikiran KHD berdasarkan kesimpulan dari hasil belajar. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Ingarso Sungkulodo, Ingadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang kedua, pendidikan yang berhamba pada murid. Yang ketiga, pendidikan analogi petani. Selanjutnya, konsep kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, konsep budi pekerti. Nah, guru hebat, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru terhadap pemikiran KHD dapat dijabarkan dalam 3 pertanyaan pemicu. Pertanyaan pertama, apa yang diyakini tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pertanyaan stimulus yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD? Ini adalah penjabarannya. Menjawab pertanyaan yang pertama, tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, menurut saya, murid sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berfokus pada pencapaian materi sesuai target yang diharapkan dengan cara yang sama dan merata. Inovasi pembelajaran dilakukan sesekali sebagai penyemangat murid dalam belajar. Murid dikondisikan dan diperhatikan secara klasikal. Pembelajaran berfokus pada pengajaran atau mengajar. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai perubahan pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul 1.1, dapat dirangkum dalam 5 pendapat terkait hasil refleksi saya. Yang pertama, dalam konteks menuntun, murid bukanlah objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek sekaligus sumber belajar selain guru. Guru menuntun atau mengarahkan murid
untuk dapat mengembangkan kekuatan atau kemampuan yang dimiliki untuk mencapai perkembangan yang optimal sebagai sebuah keselamatan dan kebahagiaan dalam kaitannya sebagai individu yang merdeka sekaligus sebagai anggota masyarakat. Semboyan Ingar Sosong Tulodo di depan memberi contoh, Ingmat Yomangunkarso di tengah membangun semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan menjadi pegangan guru dalam berpikir dan menyikapi pendidikan sebagai kegiatan menuntun atau among terhadap murid dalam kebutuhan belajarnya. Yang kedua, pada salah satu pemikiran KHD mengenai pendidikan berhamba pada murid, atau dengan kata lain, sesuai perkembangan zaman pendidikan saat ini adalah dilaksanakan berpusat atau berpihak pada murid. Dalam konteks ini, guru memfasilitasi murid dalam menemukan kesulitannya, sekaligus menemukan cara dalam mengatasi kesulitannya itu, untuk berkembang lebih baik lagi menuju tujuan pendidikan yang diharapkan. Sementara itu, kesulitan yang dihadapi tiap murid tentulah berbeda, sehingga murid tidak dapat dikondisikan dan diperhatikan secara klasikal, secara terus-menerus dalam pelaksanaan pembelajaran. Perlu adanya perhatian khusus pada setiap murid dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. 3. Berdasarkan pemikiran hebat KHD, hakikat seorang pendidik terkait dengan kewajibannya dianalogikan dengan seorang petani yang menanam jagung misalnya. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, tidak dapat memaksakan tumbuh menjadi padi ataupun lainnya. Dalam menunjang pertumbuhan tanaman, petani dapat melakukan perbaikan kondisi tanah, pemeliharaan disertai pemberian pupuk dan air, membasmi hama, dan lain sebagainya. Seorang guru atau pendidik perlu memperhatikan kondisi tanaman, yaitu muridnya, serta berbagai upaya sesuai kebutuhan dan karakteristiknya untuk menjadikan tumbuh subur. Oleh karena itu, pembelajaran yang berfokus pada pencapaian materi sesuai target yang diharapkan dengan cara yang sama dan merata dapat dibenarkan. Nomor 4, menurut KHD, pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia atau mengupayakan merdeka batin. Dalam hal ini, kodrat alam sebagai ciri khas seorang anak yang melekat hingga ia dewasa perlu menjadi perhatian utama, sebab melalui perkembangan kodrat alam inilah pendidikan dapat dikatakan berhasil. Kodrat alam yang berkembang dengan baik menunjukkan seorang anak tidak hanya dapat memaknai perannya sebagai individu, namun juga sebagai anggota masyarakat. Sedangkan dalam upaya mengoptimalkan perkembangan kodrat alam tersebut, kodrat zaman yang berupa lingkungan serta perkembangan zaman diperlukan untuk menyesuaikan cara penyampaian pendidikan yang tepat. Hal ini mendasari bahwa inovasi pembelajaran perlu dilakukan bukan hanya sesekali agar dapat memberikan semangat murid dalam belajar sesuai kodratnya yang masih menyukai bermain. Dan yang terakhir, KHD menyampaikan melalui pemikiran filosofisnya bahwa dalam pendidikan, kewajiban guru adalah menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Laku yang dimaksud adalah kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Sementara itu, terkait kebutuhan hidup berdampingan dalam masyarakat, seorang murid memerlukan budi pekerti yang luhur. Lebih lanjut, KHD menyampaikan budi pekerti sebagai penjabaran budi, budaya cipta, rasa dan karsa, serta pekerti sebagai suatu tenaga yang berkembang secara optimal itu akan dapat mengantarkan murid mencapai keseimbangan dalam hidup.
Budi pekerti tersebut tersampaikan melalui pendidikan mengenai bagaimana cara mendidik yang mampu menebalkan samar laku kodrat murid menjadi tebal dan tumbuh sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan bukan hanya berfokus pada pengajaran atau mengajar, namun juga mendidik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, terkait dengan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru dalam pemikiran KHD untuk menjawab stimulus pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD? Berikut ini adalah ulasannya. Yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, murid dikondisikan dan diperhatikan secara klasikal maupun secara individual dengan siap memfasilitasinya agar dapat tumbuh sesuai kebutuhan, kodrat alam, dan mengiringi kodrat zaman yang membersamainya. Selalu mengupayakan inovasi pembelajaran dengan mempertimbangkan kodrat bermain murid sebagai penyemangat murid dalam belajar. Pembelajaran berfokus pada pengajaran atau mengajar sekaligus mendidik budi pekerti sebagai bekal kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, memberikan contoh, motivasi, serta memberikan dukungan terhadap upaya menuntun murid untuk berkembang secara optimal. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikian penjabaran mengenai tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 yang tepat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Majulah guru Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.